Saya sempat bersahabat dengan seorang tokoh tunanetra, yaitu tidak kurang dari Presiden Republik Indonesia yang kita kenal dengan nama Gus Dur. Dan dari Gus Dur saya banyak belajar tentang bagaimana kehebatan para tunanetra yang mampu berkarya. Bayangkan saja, ya Gus Dur itu tidak kurang adalah orang nomor satu di Republik Indonesia ini. Nah, saya beruntung sekali ya karena setelah Gus Dur meninggalkan kita semua, sekarang saya bisa mendapat kehormatan untuk berjumpa seorang tokoh tunanetra lainnya, yaitu Ibu Desi Junaidi. Ibu Desi Junaidi, apakah Anda sudah bergabung? Sudah, Pak. Oke, Ibu Desi Junaidi, tolong Anda ceritakan riwayat perjuangan Anda sebagai seorang penyandang tunanetra yang bahkan mampu berkarya, bukan hanya kalah, tetapi Anda bahkan lebih dari orang-orang yang tunanetra, yang tidak tunanetra seperti saya. Silakan. Ya, sebelumnya terima kasih ya Pak Jaya sudah mengundang saya. Ini sebuah kehormatan buat saya. Saya nggak nyangka aja bisa diundang sama Pak Jaya. Jadi saya ini tunanetranya bukan dari lahir. Saya tunanetranya sudah dewasa ya Pak. Umur 27 tahun. Jadi saya tuh baru tahu saya terkena satu penyakit namanya retinitis pigmentosa. Dan sejak itu penglihatan saya tuh menurun secara perlahan gitu. Dari situ saya belajar beradaptasi ya. Jadi banyak hal yang saya harus belajar dari nol gitu. Tadinya kan bisa melihat semuanya seperti orang pada umumnya gitu. Penglihatannya menurun jadi ada banyak saya pelajari lagi gitu. Terutama sih hal yang visual ya Pak ya. Jadi akhirnya saya mau tak mau gitu harus mengalihkan yang cara melihat saya itu dengan 4 indera lainnya gitu. Lewat pendengaran, lewat penciuman, lewat perabaan dan perasa seperti itu Pak. Ya itu sih memang nggak gampang ya Pak ya. Karena kita tadinya biasanya melakukan hal yang mudah gitu ya. Sekarang harus caranya tuh berlipat-lipat kali berbeda gitu. Jadi ya memang agak stres sih. Tapi ya itu memang proses ya yang harus dilalui gitu. Seperti itu sih Pak. Jadi setelah saya tunanetra itu saya tuh banyak mm, mencari apa sih yang bisa saya lakukan gitu. Sebagai tunanetra tuh kira-kira apa gitu. Jadi saya banyak bertanya, banyak akhirnya sih ketemu teman-teman gitu, tunanetra ya di yayasan, di lembaga gitu. Akhirnya belajar banyak hal, teknologi untuk tunanetra seperti itu. Jadi akhirnya ya ketemulah gitu Pak jalannya gitu untuk ya. Anda, profesi Anda sebelum Anda kehilangan indera lihat Anda, itu apa? Profesi Anda waktu itu sebelum Anda pada usia 27 tahun itu kehilangan saya lihat Anda. Ya, sebelumnya saya itu pendidikan terakhir saya kan akademi sekretaris ya Pak. Pekerjaan saya sekretaris. Jadi setelah itu kan kalau sekretaris kan banyak hal yang benar-benar dipakai visual ya Pak ya, kayak mengetik surat harus rapi gitu kan, terus ngeprint, terus harus menangani tamu gitu kan, banyak hal-hal yang seperti itu yang visual gitu. Jadi ya setelah jadi tunanetra sudah tidak bisa lagi kerja sebagai sekretaris gitu Pak. Terus apa yang Anda lakukan sekarang? Sekarang saya sedang belajar menekuni dunia penulisan, Ah, penulisan konten, content writer.
Oh, jadi bagaimana riwayatnya Anda kok akhirnya masuk ke profesi penulis konten? Silakan. Itu awalnya saya kan karena udah menganggur ya Pak. Jadi saya tuh sempat setelah tunanetra tuh kerja, banyak coba kerja. Pernah jadi kayak operator, pernah juga kerja di satu institusi training gitu untuk penyandang disabilitas. Terus pernah jadi pekerja sosial juga di yayasan disabilitas gitu. Tapi ada banyak hal ya Pak ya, kayak misalnya faktor umur gitu, atau misalnya memang disabilitas itu kan lebih banyak juga kayak kontrak kerjanya, jadi akhirnya saya menganggur. Nah, waktu menganggur itu saya iseng-iseng gitu kan, ada lomba menulis, saya coba ikut waktu itu lomba esai menulis pengalaman sebagai tunanetra, karena itu yang mengadakan juga dari Pertuni ya, Persatuan Tunanetra Indonesia. Saya coba tuh Pak, saya iseng-iseng coba, nggak taunya menang gitu, menang jadi juara Apa? harapan satu. Anda nulis apa? Anda nulis apa waktu itu? Esainya tentang, jadi judulnya buta mata yes, buta teknologi no gitu. Oh, Jadi, jadi akhirnya saya menang jadi juara harapan satu. Terus saya kan jadi merasa senang ya Pak ya. nggih. Kok bisa ya gitu. Oh Hmm, ternyata nulis bisa menang toh. Bisa menghasilkan gitu kan. hmm. Terus saya coba lagi ikut apalagi lomba-lomba. Terus coba masukin ke majalah di Femina. Keterima juga. Tapi memang nggak langsung sih Pak. Ada prosesnya. Jadi ngirimnya sampai berkali-kali gitu. Sampai ya nggak ditolak juga gitu. Sampai akhirnya diterima juga. Senang gitu kan. Ternyata bisa ya gitu nulis. Nah, terus 18 itu akhirnya saya dapat informasi dari teman. Ini loh ada loh katanya kursus content writing untuk tunanetra. Karena yang ini mengadakan yayasan itu kan tempat tunanetra ya Pak ya. Jadi Yayasan Mitra Netra ini kerjasama dengan satu social entrepreneur gitu, namanya Suarais. Nah, Suarais ini yang mengadakan training untuk writing. Nah, lalu saya ikut join gitu. Memang kita di ini juga sih Pak, di apa namanya interview juga ya, di interview terus di apa nggak langsung diterima gitu. Jadi ditanya-tanya, terus apa hobinya, kegiatannya apa, terus akhirnya diterima lah gitu Pak. Jadi 10 orang tuh kita ikut kursusnya, tunanetra semua. Ya setelah ikut kursus itu, selama sekitar 4 bulan lah ikut kursusnya, selesai ada ini lagi, on the job training gitu. Dikasih on the job training selama 3 bulan. Nah, setelah lulus on the job training baru kita dikasih ini kayak project gitu Pak, menulis. Itu menulisnya pakai komputernya sih yang diinstal suara gitu. Iya. Oke. Kayak gitu. Iya, betul. Seperti itu Pak. Dan Ya. sekarang Anda sudah profesi Anda sebagai penulis konten itu. Iya, freelance gitu Pak. Nah, bisa Anda ceritakan apa sebetulnya tugas seorang penulis konten? Jadi kita itu kalau yang saya dapatin sekarang ya Pak, jadi misalnya dapat project dari sebuah perusahaan. Kalau yang saya pernah kerjakan waktu itu satu perusahaannya tuh dia di bidang ini pengelolaan sampah. Jadi ada aplikasinya gitu. Itu kita nulis ada Suaraisnya yang menentukan keywordnya ya, kata kuncinya. Jadi dari teman-teman tunanetra nih yang sudah lulus, kita proyek ini terus nanti ada keywordnya sudah ditentukan, terus nanti kita nulis artikel SEO ya, search engine optimization itu. Jadi artikel sekitar 500 kata minimal, kita nulis nanti keywordnya ditentukan misalnya menabung sampah dapat emas gitu kan. Itu misalnya keywordnya seperti itu Pak. Jadi kita nulis tuh, kita searching dulu, kita cari riset, nulis yang aplikasi tentang sampah apa aja sih, terus kelebihan kekurangannya,
Terus kira-kira apa ya yang mau kita tulis gitu kan, tentang sampah ini apa, misalnya kan menjadi suatu masalah. Tapi kalau misalnya sampah ini bisa kita kumpulkan, terus kita setorin ke bank sampah, terus nanti jadi ditulis seperti itu Pak artikelnya. Gitu. Nah nanti artikelnya itu diperiksa lagi sama editor dari Suarez itu, gitu. Tahap editing, barulah nanti artikelnya diserahkan ke pihak yang ini apa namanya, yang memintanya itu, perusahaannya itu. Mereka kalau udah oke, approve, ya gitu. Seperti itu kurang lebih Pak. Iya, oke. Bisa Anda cerita lagi tema lain? Apa lagi yang Anda masih ingat? Yang nulisnya ya Pak ya? Ya. Sejauh ini sih proyeknya baru 2 ya Pak. Jadi tentang sampah sama satu lagi tuh yang dari United Nation Development Program PBB ya. Itu tentang emas. God is Mia. Jadi kita itu disarankan untuk mengurangi, bahkan kalau bisa ya menghilangkan merkuri gitu Pak. Karena kan kan selama ini kalau emas itu kan pakai merkuri itu Pak. Kalau di ininya ya, untuk mengumpulkan emasnya itu kan pakai merkuri itu. Nah itu sebenarnya kan merusak alam, karena si merkurinya itu kan ternyata tidak bisa didaur ulang gitu. Itu jadi dibuang ke sungai, jadi merusak si ekosistem yang lautnya itu kan nanti ikan-ikannya kemakan merkuri itu, terus ikannya dimakan sama manusia gitu. Otomatis kan jadi terkumpul di tubuh manusia itu. Jadi kita nulis artikel yang ini mengajak masyarakat, khususnya sih yang para pendulang emas yang kecil-kecil itu Pak, untuk jadi maksudnya supaya tidak yuk kita beralih ke emas yang ini ramah lingkungan, disebutnya tuh apa ya, saya lupa. Ya, masuk ya. Nah seperti itu. Jadi kita nulis artikel tentang itu Pak. Dan itu Anda bisa kasih tahu bagaimana caranya kita mengolah emas dengan mengurangi merkurinya. Bagaimana? Ada tekniknya. Itu sih sebenarnya ada katanya Pak, tapi ternyata tuh mesinnya tuh mahal banget. Jadi makanya si UNDP ini mengumpulkan, jadi mengajak masyarakat untuk beralih itu tuh. Jadi dia juga ngadain program untuk nanti membantu yang masyarakat yang memang profesinya mendulang emas ini tuh nanti beralihnya ke pakai mesin yang itu Pak, yang bisa tidak pakai merkuri itu gitu. Jadi itu mereka mengumpulkan dana. Oh, mesinnya mahal padahal ya? Mahal banget gitu. Jadi kalau yang di luar negeri itu sepertinya sih udah pakai itu ya. Cuman kalau yang negara-negara kayak seperti kita kan berkembang masih sulit ya, masih jauh gitu, mahal gitu. Jadi itu. Iya. Bagus sekali. Tapi ternyata dengan profesi Anda yang baru ini, Anda justru berkesempatan memperluas wawasan pengetahuan Anda. Betul Pak. Iya toh? Iya, betul banget. Iya toh, jadi Anda, saya aja nggak ngerti emas merkuri, apa saya nggak ngerti. Ya, yang tadi juga mengenai sampah itu nggak ngerti saya semua. Ya, tapi Anda malah kemudian karena justru profesi Anda itu, maka Anda berkesempatan belajar. Sudah gitu Anda masih dibayar lagi. Dibayar. Iya toh? Dibayar Pak. Aduh, dibayar. Jadi sebetulnya Anda beruntung sekali kan di situ. Iya. Ya situ. Nah, apakah ya saya bisa bayangkan, Gus Dur juga sama dengan Anda. Gus Dur dulu kan bisa melihat. Ya bahkan beliau melihatnya lebih lama dari Anda. Sampai 50, usia beliau 50 tahun masih. Tapi Anda 27 tahun kan. Jadi Anda punya kenangan tidak terhadap dulu? Kan waktu dulu, Anda kan dulu kan waktu bisa melihat, Anda kan tidak berpikir kalau Anda bakal kehilangan itu kan tidak berpikir kan? Iya, betul. Nah, apakah sekarang ini Anda ini kalau lihat masa lalu Anda, itu bagaimana perasaan Anda? Kalau sekarang sih mungkin karena sudah berlalu
Dari tahun 2003 tuh ya Pak, saya 27 tahunnya ya. Sekarang kan sudah 17 tahun lebih ya. Eh, Masih terkadang sih kayak bukan sedih ya, kadang-kadang kangen gitu Pak. Kangennya tuh kayak pengen lihat muka orang-orang yang kita kenal, kayak terutama keluarga ya Pak ya. Sekarang kayak apa ya gitu. Sekarang berubahnya seperti apa ya gitu. Anda nggak bisa Kayak pengen, merasakan wajah itu, Anda nggak bisa. nggak bisa Pak. Kalau wajah tuh nggak bisa dirasakan ya. Cuman dengar dari orang aja gitu. Oh sekarang udah ini ya mukanya, dari dengar cerita orang gitu Pak. Tapi nggak tahu kayak gimana mukanya. Ya, 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 ya. Ah, Memang saya sendiri waktu kenal dengan Gus Dur, saya tuh pernah mencoba untuk 1 hari saya menutup mata saya supaya saya bisa merasakan perasaan orang tunanetra itu bagaimana. Itu pernah saya lakukan dan terus terang berat sekali, berat sekali. Kalau saya itu kemungkinan ya, saya kan pada suatu hari akan kehilangan juga penglihatan saya itu bisa terjadi kan, anunya kita nggak tahu. Kemungkinan saya itu berat itu mungkin berat loh, mungkin bisa-bisa saya bunuh diri loh anunya itu. aduh serem banget ya Pak. Emang sih berat Pak, benar. Saya juga memang merasakan itu nggak gampang Pak. Yang namanya kita bisa melihat terus tiba-tiba kan nggak bisa ngelihat ya. Stres Pak. Tapi kalau saya sih untungnya nggak sampai pengen bunuh diri sih Pak. Cuma stresnya nggak bisa kerja gitu. Bosen gitu rasanya tuh Pak. Kalau apa namanya? Gimana gitu ya Pak, saya bingung ini. Aduh gimana mau cari kerja ya, dapat uang dari mana ya gitu kan. Kalau teman-teman kan banyak yang rata-rata ya Pak, kalau orang suka pada bilang udah belajar pijat aja kan tuh namanya mijat gitu ya Pak ya. Misalnya banyak juga teman-teman yang musik Iya. ya, bakat gitu itu sih, bakat juga sih Pak. Kalau tunanetra tuh nggak melulu bisa jago main musik sih Pak, Hmm. atau bisa mijat gitu. Jadi tunanetra tuh sama aja sih kayak orang normal yang punya cita-cita gitu kan, punya karakternya, terus punya passionnya beda-beda gitu. Cuman kan kalau kita kan memang karena cara ngelihatnya berbeda kan, jadi mau tak mau gitu pekerjaannya pun jadi lebih gitu kan Pak. Iya, iya, iya. Ya, saya punya beberapa murid yang menurut saya itu bahkan jenius, ya, yang tunanetra. Cuma mereka itu tunanetra sejak lahir. Jadi mereka nggak tahu melihat itu apa, mereka nggak tahu. Langsung lahir, mereka langsung tidak bisa melihat dan langsung sudah telinganya dan jarinya itu sudah untuk main musik itu luar biasa sekali. Ya, tapi memang seperti Anda ini, saya rasa itu berat itu. Untuk menyesuaikan diri, Anda butuh waktu berapa lama sampai Anda bisa menyesuaikan diri? Sampai Anda anggap memang, ya dari dulu ya memang begini, dunia itu memang nggak bisa dilihat gitu. Itu berapa lama tuh? Itu saya tuh kan tahun 2003 pas kena, tahun 2009, 2010 kan saya masih bisa lihat tuh Pak. Jadi prosesnya tuh lama ya kan, penurunan nggak. Jadi saya tuh nggak langsung totally blind Pak, bertahap gitu. Justru itu yang jadi stresnya itu karena bertahap itu kan. Terus Itu akhirnya tuh Anda bisa rasakan itu setiap hari berkurang, berkurang, berkurang gitu. enggak sih Pak. Jadi kalau setiap hari nggak terlalu kerasa. Kerasanya tuh gini Pak, kalau misalnya ini kalau di dalam ruangan mungkin nggak terlalu kerasa. Pas dari rumah keluar gitu ya, keluar pintu, itu tiba-tiba kayak kabut tebel gitu loh Pak. Itu saya kaget loh Pak. Jadi satu hari ini masih kelihatan lah pintu pagar gitu ya Pak, warnanya putih atau hitam gitu. Tiba-tiba jebret gitu. Lah, kok jadi kabut? Saya pikir kan kayak kabut ya Pak, pagi-pagi itu kan Sukabumi kan sejuk dingin gitu. Kabut gitu. Tapi kok sampai siang masih ada kabut ya? Ternyata kabutnya di mata saya Pak. Jadi itu penglihatannya itu jadi memang bikin burem gitu kan Pak. Jadi kayak berasap gitu Pak. Nah itu
sekitar tahun 2011 lah udah mulai parahnya. Jadi dibilang bisa menerimanya mungkin sekitar tahun 2013 sudah mulai bisa, ya oke lah saya tunanetra gitu Pak. 10 tahun ya, 10 tahunan kalau buat saya. Kan beda-beda ya kalau teman-teman Iya, tunanetra iya, yang iya, lain iya, gitu. saya mengerti. Kalau buat saya 10 tahun Pak. Itu. Nah ya, sekarang ini Anda, ya mungkin kembali ke pertanyaan pertama saya tadi, ada enggak kerinduan Anda untuk bisa melihat kembali? Dulu pengen, sekarang sih udah enggak sih Pak. Kan udah pasrah, udah tahu sih Pak, udah terima nasib gitu. Karena saya banyak kenal temen ya yang tunanetra gitu, yang penyakitnya sama seperti saya, yang glaukoma gitu. Rata-rata memang nggak bisa sembuh sih Pak. Jadi akhirnya ya sudah kita fokus sama hal yang kita masih punya aja ya, yang masih kita bisa gitu. Ya, Karena kalau terus-terusan fokusnya ke sana, yang pengen sembuh, pengen bisa lihat, capek juga sih Pak. Itu jadi tambah stres malah. ya, 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 saya mengerti. Nah, Saya ya, mengerti dan saya sangat ya, menghormati dan mengagumi Anda mengenai kemampuan Anda menerima ini semua dengan ikhlas. Itu saya kira itu penting sekali. Sebab kalau kita nggak ikhlas, ya seperti saya itu akan bunuh diri saya tuh waktu itu karena saya nggak ikhlas kan di situ. Nah, tapi andai kata yang kita harapkan ya, kita kan apapun bisa terjadi karena kemampuan Anda mengembangkan teknologi kesehatan itu kan luar biasa. Andai kata pada suatu hari untuk khusus penyakit yang Anda derita itu ternyata ada penyembuhannya. Itu Anda mau tentu mau kan menempuh proses penyembuhan itu. mau sih Pak, mau. Ya toh makanya. Mau, mau. Ya, 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 ya. Mau. Ya, ya tinggal memang sekarang tergantung kehendak yang maha kuasa kan ini. Iya, Nah, betul. kalau saya boleh tanya, bagaimana perasaan kerohanian Anda yang gampangnya Pancasila kita yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu membantu Anda untuk menghadapi derita yang Anda hadapi ini? Maaf, saya Itu, menggunakan sebagai kata derita ya. ya, nggak Nah, apa-apa oke. Pak. Itu membantu banget Pak, karena itu terus terang ya Pak, saya tuh dulunya mungkin boleh dibilang ateis ya Pak. Maksudnya gini, saya tuh dulu di KTP doang gitu agamanya, tidak gitu ya. Jadi tapi Oh, saya nggak, agama Anda Buddha? saya dulu Nah, Pak, kalau dulu. gitu, nah ini artinya saya memang bisa bicara tentang penderitaan. Karena kan Iya, memang Buddha kan samsara kan? iya, iya. Oke, nah ini menarik sekali. Silakan. Ah, tidak mendalami agama Buddhanya Pak, jadi cuma KTP doang gitu ya, karena kan Buddha itu bahasanya sulit ya Pak ya, kayak bahasa apa ya disebutnya sih Pak, agak sulit lah Sanskerta. gitu ya, Sanskerta gitu ya, Mm-mm. itu kan sulit tuh, nggak ngerti gitu kan, namo budayang seperti itu. Nah, Ya, 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 ya. Terus, saya mencari tuh Pak, saya tuh cari, aduh, sampai saya pernah mimpi gitu Pak, ini dihadapkan pada dua pilihan gitu. Ada Buddha gitu di depan saya sama sama Tuhan Yesus gitu Pak. oke, Karena oke, saya oke. sekolahnya Katolik ya, sekolahnya Katolik dari TK sampai SMA bahkan sampai kuliah saya Iya, di ya, sekolah karena Katolik Anda gitu. sekolah di Tarakaman yang Tita, kan? Kanita, Iya. iya Katolik terus kan. Nah itu terus jadi kebawa gitu ya, doa Bapak kami gitu kan, ya ikut aja gitu. Tapi masih belum tergerak masuk ke agama gitu, Kristen atau Katolik gitu. Sampai tahun waktu pas ini Pak, saya stres gitu ya. Satu hari itu saya waktu itu ngekos di Jakarta, waktu masih bisa lihat ya Pak. Iya. Nah tuh saya ada satu nggak betah gitu Pak sama kerjaan saya dulu waktu itu. Terus teman saya tuh ngasih saran gitu, coba deh doa novena, dia bilang. Doa novena 9 hari berturut-turut di jam yang sama, kalau mau terkabul jam 12 malam. Terus saya bilang, aduh masa sih katanya, tapi kan saya bukan Katolik, saya bilang, nggak apa-apa katanya, coba aja. Saking saya pengen ya Pak ya, saking saya pengen terkabul gitu,
saya doa, saya minta kerjaan gitu, supaya bisa kerja di tempat yang lebih baik gitu. Terus saya tuh ini loh Pak, kayak nasar gitu ya, kaul gitu. Nanti kan saya mau masuk jadi gitu Pak. Oke, terus ya terus. Kabul, doa saya benar-benar terkabul. Persis seperti yang saya minta itu kan tahun 2000 itu saya dapat kerjaan di sekolah gitu ya, sekolah Katolik. Terus akhirnya ya memang karena sudah nasar ya Pak, waktu saya kerja di sana, ada yang ngajakin, kamu sudah Katolik belum katanya? Belum, kamu mau nggak katanya? Terus akhirnya saya ikut kayak sekolah agama gitu ya Pak ya, sebelum jadi Katolik kan. Nah terus ikut, terus akhirnya dibaptis. Setelah dibaptis tahun 2001 tuh, dibaptis jadi Katolik. Nama tahun Anda, 2000, nama baptisnya apa? Anastasia. Oh, Anastasia. Oke. Iya. Terus. Tahun 2001 saya dibaptis, 2003 saya baru tahu mata saya bakal buta, Pak. Aduh, stres banget kan. Saya bilang kok begini ya gitu. Tapi untungnya kan lingkungan saya tuh, teman-teman saya tuh Katoliknya lumayan kuat gitu. Jadi mereka ajak saya doa, ikut pendalaman iman, ikut yang kayak gitu-gitu Pak, retret gitu ya. Awalnya sih saya sempat nolak gitu ya, saya nggak suka gitu. Ngapain sih ikut-ikut ginian gitu kan, didoain buat apa sih gitu kan, sempat kesal-kesal gitu. Tapi mungkin itu proses ya Pak ya, proses imannya gitu, bertumbuh sedikit-sedikit gitu, tanpa disadari gitu. Tadinya doanya sering marah, ngumpat-ngumpat gitu, akhirnya doanya jadi ya udah deh gitu. Tadinya susah banget tuh Pak nyebut ya udah terjadilah kepadaku menurut kehendakmu gitu. Itu susah banget tuh Pak. Saya nggak ikhlas gitu ya Pak. Aduh, masa sih gue jadi buta gitu. Yes. Terima gitu, nggak terima gitu. Kayaknya nggak terima, bisa tuh, betul. Ya. Kalau berdoa tuh kayaknya tiap kali tuh bergumul Pak. Hati sama otak tuh bertentangan gitu. Ya. Aduh, kayaknya nggak mau deh. Aduh, kayaknya nggak bisa deh. Saya yakin karena akhirnya ya hanya memang begitu kan. Ya sudahlah, terima, jalanin gitu Pak. Tapi dengan kondisi penglihatan yang sudah burem-burem itu, masih kerja itu di sekolahan gitu. Jadi banyak hal yang itu juga sih Pak. Jadi waktu kerja itu banyak yang jadi kayak jalan lah nanti tiba-tiba nabrak tembok gitu. Nanti tiba-tiba lah anak kecil ada jongkok di bawah hampir mau keinjak gitu kan Pak. Jadi banyak hal yang akhirnya menyadarkan saya yang iya ini saya sudah seperti ini gitu. Saya nggak bisa gitu memaksakan diri kalau saya tuh masih bisa melihat gitu. Saya kan denial gitu ya Pak. Akhirnya ya sudahlah, saya belajar apa yang bisa saya pelajari sebagai tunanetra gitu. Akhirnya ketemulah teman-teman tunanetra belajar braille, belajar komputer yang bersuara seperti itu Pak. Akhirnya ya seperti sekarang. Ya. Bagus. Terima kasih sekali ya Anda menceritakan hal-hal yang sifatnya sangat personal, tapi itu kita bisa banyak belajar dari Anda ya. Justru karena saya terus terang memang mengagumi teman-teman saya yang seperti Anda, yang menurut saya itu kan ada istilahnya kan disabilitas ya. Saya nggak pernah setuju istilah disabilitas. Menurut saya different. Anda beda dengan saya, ya toh? Karena saya bisa melihat, tetapi Anda tidak bisa melihat, itu beda. Tapi Anda pasti indera dengar Anda, indera raba Anda, indera rasa Anda, ya, dan indera yang itu yang ada 4 yang itu Anda pasti lebih baik ketimbang saya. Karena ya saya kan dengan indera lihat dengan sendirinya indera pendengaran saya tidak saya manfaatkan semaksimal mungkin. Tapi kalau Anda kan Anda harus memaksimalkan itu semua untuk mengambil alih yang different itu tadi. Nah, begini karena waktu. Nah, begini. Tadi kan saya belum kesempatan tanya tentu saya belum sempat tanya semua mengenai
apa yang sebetulnya menurut Anda perlu kita ketahui sebagai orang-orang yang kebetulan yang kita ini masih memiliki indera lihat kita. Ya, karena kita ini kadang-kadang kan tidak mampu mensyukuri apa yang kita punya. Ya, sampai pada satu hari kita kehilangan, baru kita sadar bahwa ternyata kita tuh punya sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Tapi kemudian kami kagum kepada kemampuan Anda untuk bisa mengadaptasi. Apakah memang benar bahwa apa kata Tuhan itu, kan di dalam Alkitab dikatakan, sudahlah kalian lihat saja, burung-burung itu kan juga mereka tetap bisa hidup, ya toh. Sementara manusia juga pasti mereka akan bisa hidup, walaupun apapun yang kendala atau penderitaan yang mereka alami. Silakan. Kalau buat saya sih itu sebenarnya proses ya Pak ya, memang tidak mudah sih. Saya bisa ngomong kayak gini karena memang sudah proses juga kan berapa tahun gitu. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing sih Pak. Kan mungkin kita yang harus terus membuka diri, mencari gitu ya. Jadi jangan sampai kita pasrah gitu. Maksudnya pasrahnya dalam arti ya udah saya nggak bisa gini. Jadi yang harus kita fokuskan itu hal yang kita masih bisa, yang masih kita punya gitu. Itu harus terus kita gali ya Pak. Okay. Kalau untuk yang teman-teman yang ngalamin ketunanetraan seperti saya dewasa gitu ya, kita harus terus menggali, mencari, jangan menyerah gitu. Kalau untuk teman-teman yang di luar sana yang masih punya penglihatan normal gitu ya, ya memang harus disyukuri. Mungkin dengan melihat kami ini, ya mungkin bisa lebih, aduh untung ya masih bisa lihat gitu. Seperti itu memang nggak bisa dengan mudah sih ya Pak ya. Kadang-kadang kan kita sendiri kan kalau belum ngalamin ya udah jadi kayak nyepelein, ngeremehin ya Pak ya. Tapi kalau udah kena baru gitu. Tapi kalau yang sudah kena maksudnya kayak seperti mengalami seperti saya pun ya jangan menyerah gitu. Kita fokus aja yuk sama apa yang kita bisa lakukan gitu. Terus kita syukuri, terus kita jalanin aja lah gitu. Berserah dan banyak-banyak berdoa. Paling kayak gitu aja. Bagus sekali, terima kasih. Sekarang saya mau tanya ya, Anda masih ingat wajah Anda sendiri? Masih, tapi yang waktu umur berapa ya? Saya lupa. Kayaknya mungkin umur 30-an ya. Sekarang mungkin udah ubanan banyak. Orang udah bilang banyak uban. Kalau saya lihat nggak ada ubannya. Saya lihat di sini. Dari situ nggak kelihatan kali ya Pak? Nggak hitam semua. Puji Tuhan. Nah, Anda masih ingat nggak kalau Anda di dua pipi Anda, di sebelah kanan kiri ada lekuknya, ada lesungnya. Ada lesung pipi. Ingat? Ingat dong Pak. Ingat, ini kan ya? terpegang Pak. Ini kerasa. Kerasa ya? Bolong. Bolong. Kerasa Pak. Oke. Gitu. Mbak Desi dan Mbak Desi Junaidi, Anastasia Desi Junaidi, saya tidak punya apa-apa untuk mengucapkan terima kasih kepada Anda. Tapi saya terpaksa saya hanya bisa memberikan sebuah piagam yang ada piagam yang sederhana sekali dengan tulisan tulisannya maaf tidak braille ya, jadi ya anunya ini Jaya Suprana Institute dengan penuh kerendahan hati mempersembahkan terima kasih dan penghargaan kepada Desi Junaidi yang telah berkenan menjadi narasumber utama pada acara gelar wicara Jaya Suprana Show dengan tema Tunanetra Berkarya, Jakarta 9 November 2021, tanda tangan Jaya Suprana. Itu yang bisa kami akan kirim ke alamat Anda ya, dan kami mohon maaf ini tidak dalam braille, tapi
Anda bisa recheck melalui teman Anda yang bisa membaca ini, Iya, bahwa Pak, makasih. saya itu betul-betul membacakan apa yang ini Iya. dengan penuh kerendahan hati. Kami mempersembahkan terima kasih dan penghargaan. Terima kasih Pak. Aduh, udah diundang aja saya udah senang banget. Aduh, nggak nyangka bisa diundang sama Bapak. Dulu tuh di tempat saya tuh saya jual jamu jago loh Pak. Kan ada toko kelontong ya papa saya ya. Di mana? Di mana itu? Di Sukabumi. Oh, iya, 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 iya. Itu saya masih inget kalau nggak salah dulu bungkusnya warna kuning ya Pak. Ada Iya. gambar ayam jagonya Iya, ya. iya, iya, iya. Dulu malah suka minum loh Pak. Saya kan suka ini ya, pencernaannya kurang baik tuh. Jadi minum jamunya sariawan usus. Oh, iya, Jamu iya. jago. Iya. Iya. Semoga Jamu sekarang jago. sudah ususnya sudah bagus. Oh, udah bagus. Iya, terima kasih. Iya, Baik, terima kasih, Pak. Mbak Desi, maka kami sekali lagi ucapkan terima kasih dan Sama-sama, Pak. sampai jumpa dalam kesempatan lain. Kita belum tahu kapan, tapi kalau Tuhan berkehendak pasti kita akan berjumpa. Dan saya juga berdoa semoga dalam waktu dekat ini ada teknologi yang bisa membantu Anda untuk kembali bisa melihat. Makasih Pak. Insya Allah. Iya. Sehat-sehat ya Pak. Ya, mari terima Makasih kasih. loh. Tepuk tangan untuk Mbak Desi. Terima kasih Pak Jaya.